Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan kombinatorik. Soalnya seperti ini. Seorang mahasiswa harus menjawab 7 soal dari 10 soal yang tersedia dalam ujian akhir semester. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak susunan soal yang mungkin? Nah, untuk soal kombinatorik, teman-teman harus menentukan apakah menggunakan permutasi atau malah menggunakan kombinasi. Nah, untuk menentukan hal tersebut, teman-teman harus paham dulu. Ciri utama permutasi itu adalah memperhatikan urutan. Sedangkan ciri utama kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Hanya memperhatikan komponen yang menyusunnya saja. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Nah, untuk lebih memudahkan dalam penentuan permutasi atau kombinasi, kita bisa menggunakan simulasi sederhana. Simulasinya seperti ini. Misalkan mahasiswa itu diminta untuk mengerjakan 2 soal dari 5 soal. Misalkan susunan yang terambil adalah nomor 3 dan nomor 5. Oke, sekarang pola ini atau susunan ini akan kita ubah urutannya. Misalkan mahasiswa itu ternyata mengerjakan nomor 5, baru nomor 3. Nah, susunan ini apakah dianggap sama atau berbeda? Ternyata dianggap sama. Ya, berarti urutannya tidak diperhatikan, hanya memperhatikan komponen yang menyusunnya, yaitu nomor 3 dan nomor 5. Maka dari itu, kita menggunakan kombinasi. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Jadi, langkah pertama, teman-teman harus menentukan kita menggunakan permutasi atau kombinasi. Ternyata untuk soal ini, tidak memperhatikan urutan, ya, hanya memperhatikan komponen yang menyusun susunan tersebut, sehingga kita menggunakan kombinasi. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Tadi soalnya adalah berapa banyak susunan soal yang mungkin. Nah, di dalam kombinasi, teman-teman harus menentukan N yang merupakan keseluruhan objeknya. Nah, untuk soal ini, keseluruhan objeknya adalah 10 soal. Maka N-nya adalah 10. Kemudian kita juga harus menentukan K yang merupakan jumlah objek yang dibentuknya, ya. Oke, di sini yang dibentuknya itu menjadi 7 soal. Maka K-nya itu adalah 7. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus kombinasi, yaitu 10C7. Maka penyelesaiannya adalah 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali 10 dikurangi 7 faktorial. Oke, kita sederhanakan. 10 faktorial dibagi ya 7 faktorial dikali 10 dikurangi 7, 3 faktorial. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan sederhanakan. 10 faktorial kita bagi dengan 7 faktorial, maka sisanya adalah 8 kali 9 kali 10 ya. Kemudian kita bagi dengan 3 faktorial ya. Kita tulis saja di sini supaya lebih jelas. 8 kali 9 kali 10 dibagi dengan 3 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3. Oke, 8 bisa dibagi dengan 2 ya. Oke, ini 1, ini 4 ya. Kemudian 9 juga bisa dibagi dengan 3, berarti di sini 3, di sini 1. Maka kita dapat menghitung 4 kali 3 kali 10. Diperoleh 120 ya. Jadi ada 120 susunan soal yang tersedia ya jika
kondisi memenuhi soal yang nomor 1. Oke, teman-teman, ini nomor 1. Berikutnya kita beralih ke nomor 2. Nah, nomor 2, jika seseorang mahasiswa harus menjawab 4 soal pertama, maka berapa banyak susunan soal yang mungkin? Oke, berarti di sini sifat soalnya sudah mengalami perubahan ya. Soalnya ada yang bersifat wajib dikerjakan ya, wajib. Kemudian ada yang pilihan ya. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya. Nah, yang wajib ini itu dimulai dari soal nomor 1 sampai nomor 4 ya. Sedangkan pilihan ini dimulai dari soal nomor 5 sampai nomor 10 ya. Oke, berarti kita hitung dulu yang wajib. Oke, yang wajib itu harus mengerjakan 4 soal ya. Kemudian tersedia soal nomor 1, 2, 3, 4. Berarti total objek yang wajib itu 4 ya. N-nya sama dengan 4. Karena total soal yang tersedia untuk wajib itu 1, 2, 3, 4. Maka totalnya adalah 4. Kemudian K-nya untuk soal nomor 2 itu harus mengerjakan seluruh soal wajib. Ya, berarti di sini K-nya adalah 4. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita akan hitung ya. 4C4 sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial dikali 4 dikurangi 4 faktorial ya. Sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial dikali 0 faktorial. Maka sama dengan 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 1. Oke, jadi hanya ada satu susunan ya. Oke. Berikutnya yang pilihan ya. Nah, untuk pilihan total soalnya itu ada 6 ya. 5 ya, soal nomor 5, soal nomor 6, 7, 8, 9, 10. Berarti total objeknya adalah 6. Kemudian K ya. K-nya ini sisanya ya, teman-teman. Karena teman-teman sudah ketahui mahasiswa itu harus menjawab 7 soal. Ya, berarti 7. Kemudian sudah menjawab 4 soal yang diwajib, berarti 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi K-nya adalah 3. Kita cari ya, nilainya berarti N yaitu 6C3 sama dengan 6 faktorial ya dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial. Maka dapat kita sederhanakan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini bisa kita bagi ya. Bagi. Sisanya adalah 4 ya, kali 5 kali 6 ya. Tinggal kita hitung di sini. 4 ya, kali 5 kali 6. Kemudian dibagi 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3. Ya. Maka di sini kita dapat coret 6 ya. Ini coret, ini juga coret. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20. Oke ya, teman-teman. Cukup jelas ya sampai sini. Oke, berikutnya tinggal total susunan. Ya, berarti yang wajib dulu 1 ya dikali 20 sama dengan 20. Oke, teman-teman. Jadi untuk soal yang nomor 2 itu jawabannya adalah 20. Oke, kita beralih ke soal yang nomor 3. Jika seorang mahasiswa harus menjawab 2 soal dari 4 soal pertama, berapa banyak susunan soal yang mungkin? Oke, kita pindah ke bawah ya. Oke, di sini. Untuk yang nomor 3, kondisinya hampir sama seperti nomor 2 ya. Soal itu
ada wajib ya. Tersedia 4 soal ya. Kemudian diminta mengerjakan 2 soal. Oke, kemudian yang pilihan itu ada 6 soal ya. Diminta untuk mengerjakan sisanya ya. Berarti 7 dikurangi 2 sama dengan 5 soal. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita hitung dulu untuk yang wajib ya. N-nya berarti 4 soal ya. Kemudian K-nya berarti 2 soal ya. Karena hanya mengerjakan 2 soal. Nah, ini kita cari susunannya berarti 4C2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial. Ya. Kita peroleh di sini 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, tinggal 3 kali 4 ya. Sama dengan 3 kali 4 dibagi 2 faktorial, yaitu 1 kali 2. Kita sederhanakan, ini 1, ini 2, hasilnya adalah 6. Oke, itu yang wajib. Kemudian yang pilihan. Nah, yang pilihan N-nya adalah 6 soal ya. Yang tersedia adalah 6 soal. Kemudian K-nya itu 5. Ya, dari mana 5? Berarti yang harus dikerjakan 7 baru mengerjakan 2 ya. Berarti 7 dikurangi 2, maka K-nya adalah 5. Kita cari ya. Berarti 6C5 sama dengan 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 6 dikurangi 1 faktorial. Maka diperoleh 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1 faktorial. 1 faktorial 1 ya teman-teman. Maka dapat kita coret ini sisa 6. Oke ya. Totalnya, total susunan soal ya yang mungkin berarti yang wajib 6, yang pilihan 6, berarti 36. Oke ya teman-teman. Nah, ini adalah nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke yang nomor 3. Nah, di sini jika seseorang mahasiswa harus menjawab paling sedikit ya 2 soal dari 4 soal pertama, maka berapa banyak susunan soal yang mungkin? Oke, nomor 4 itu mensyaratkan mahasiswa harus mengerjakan paling sedikit 2 soal pertama. Ya, berarti paling sedikit harus mengerjakan 2 soal pertama. Nah, kita harus dapat memaknai syarat ini. Berarti ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama, mengerjakan ya 2 soal pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua itu mengerjakan 3 soal pertama. Kemudian kemungkinan yang ketiga mengerjakan 4 soal pertama. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Jadi kita harus menghitung satu persatu ya dari ketiga kemungkinan ini. Kita mulai dari yang ke-1 ya. Mengerjakan 2 soal pertama berarti wajibnya ya. Itu N-nya sama dengan tetap 4 ya. Yang tersedia 4. Tetapi K-nya sama dengan 2. Oke, kita hitung berarti 4C2 sama dengan 4 faktorial per
2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial. Oke, kita hitung ya. 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita sederhanakan, diperoleh 3 kali 4 ya. Maka disederhanakan lagi, diperoleh ini 2 ya. Hasilnya adalah 6. Oke, kemudian yang pilihan ya. Ini masih kemungkinan yang pertama. Itu N-nya adalah 6. K-nya total soal yang harus dikerjakan 7. Yang sudah dikerjakan di wajib itu 2. Nah, seperti ini. Maka diperoleh 5. Oke, kita cari ya di sini. 6C5. Maka 6 faktorial per 5 faktorial dikali 6 dikurangi 5 faktorial. Maka diperoleh 6 faktorial per 5 faktorial dikali 1 faktorial. Maka diperoleh nilainya adalah 6. Totalnya, total susunan berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, ini adalah susunan soal di kemungkinan yang pertama. Oke, selanjutnya kita juga harus menghitung ya di susunan yang kedua. Susunan yang kedua itu wajib ya. Totalnya ada 4 ya, yang dikerjakan 3 ya. Oke, seperti ini kita lihat. Ya, betul ya, mengerjakan 3 soal pertama. Oke, berarti 4C3 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurangi 3 faktorial. Maka diperoleh 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. Maka hasilnya adalah 4 ya. Kemudian yang pilihan N-nya 6, kemudian K-nya adalah 7 dikurangi 3. 7 ini adalah yang harus dikerjakan 7 soal. Kemudian dikurangi 3 itu adalah soal yang sudah dikerjakan. Maka diperoleh 4. Kita cari di sini ya. 6C4 sama dengan 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 dikurangi 4 faktorial. Maka diperoleh 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini berarti kita sederhanakan diperoleh 5 kali 6 ya. Dibagi 2 faktorial. Ini 3 ya, berarti 15. Total ya. Untuk kemungkinan yang kedua ya. Susunan soal adalah 4 dikali 15. Berarti 60 ya. Oke, ini adalah total susunan soal di kemungkinan yang kedua. Oke, berikutnya kita juga harus menghitung di kemungkinan yang ketiga ya. Wajib ya. Untuk kemungkinan yang ketiga itu mengerjakan 4 soal pertama. Berarti N-nya 4, K-nya juga 4. Kalau kita hitung berarti 4C4 ya sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial dikali 4 dikurangi 4 faktorial ya, sama dengan 4 faktorial per 4 faktorial kali 0 faktorial. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian yang pilihan N, total soal pilihan yaitu ada 6 ya. Kemudian K itu 7 dikurangi
4. Karena sudah mengerjakan 4 soal pertama atau yang wajib. Sama dengan 3. Kemudian kita cari banyaknya susunan 6C3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini kita sederhanakan, tinggal sisa 4 kali 5 kali 6. 3 faktorial ini adalah 6 ya, kita coret ya dengan ini. Maka diperoleh berapa? 4 kali 5 berarti 20 ya. Total susunan soal kemungkinan yang ketiga adalah 1 kali 20 sama dengan 20. Oke teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Jadi kita sudah menghitung kemungkinan 1, 36 ya. Kemudian kemungkinan 2 itu adalah 60. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah 20. Selanjutnya kita jumlahkan saja ya. Berarti di sini total keseluruhan teman-teman jumlahkan ya, kemungkinan yang pertama itu 36, kemudian ditambah kemungkinan yang kedua yaitu 60, kemudian kemungkinan yang ketiga itu 20. Maka diperoleh di mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti serta bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.